Yo guys, ada kabar panas nih dari dunia politik. KPU lagi sibuk ngitung suara buat pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Sementara itu, ada juga gosip seru dari Habibur Rahman, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran. Dia bilang ada yang mau gagalin pemilihan presiden tahun ini. Penasaran kan sama detailnya? Yuk, kita bahas lebih lanjut. KPU lagi ngitung suara nih buat pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Data terbaru dari website KPU, sampai tanggal 5 Maret 2024 jam 7 malam, suara yang udah dihitung dateng dari 642.953 TPS, atau sekitar 78,10% dari total 823.236 TPS di Indonesia dan luar negeri. Nih, hasil sementara suara buat masing-masing paslon presiden dan wakil presiden. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dapat 31.376.661 suara, 24,49%. 2. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dapat 75.362.801 suara, 58,82%. 3. Ganjar Pranowo Mahfud MD dapat 21.374.802 suara, 16,68%. Dengan jumlah suara segitu, paslon nomor urut 01 Anies Muhaimin lagi unggul di 2 provinsi dan dapat lebih dari 20% suara di 19 provinsi. Pasangan Prabowo Gibran dapat suara terbanyak di 36 provinsi plus luar negeri, dan dapat lebih dari 20% suara di 38 provinsi. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud belum unggul di provinsi manapun, dan dapat lebih dari 20% suara di 8 provinsi. Hasil real count KPU ini belum final ya. KPU masih bakal ngitung suara lagi dari Kamis, 14 Februari 2024, sampai Rabu, 20 Maret 2024. Oh iya, hasil final pemilu 2024 bakal diumumin paling lambat 3 hari setelah dapat surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi, MK. Habibur Rahman yang jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran ngerasa ada yang mau gagalin pemilihan presiden tahun 2024. Dia bilang udah punya buktinya. Habibur Rahman ngomong ke media kalau dia udah nemuin adanya upaya buat nggagalin pemilihan presiden tahun ini. Dia curiga ada penggagalan itu gara-gara ada aduan dari masyarakat. Dalam beberapa hari ini kami mendapat masukan dari masyarakat yang mendeteksi adanya rencana atau, selanjutnya, potensi untuk menggagalkan pemilu 2024. Kata Habibur Rahman, dilansir Merdeka TV dari kanal YouTube Kompas TV. Habibur Rahman, yang jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, ngaku ada beberapa cara yang dipakai buat nggagalin pemilu tahun ini. Salah satunya, dia bilang ada koran gelap bernama Actung yang nyebarin info bohong tentang Prabowo Subianto. Dia juga bilang ada gerakan buat ngajak mahasiswa demo. Demo ini katanya buat nentang politik dinasti dan bikin narasi soal pelanggaran HAM, tujuannya buat nangkep orang-orang yang terlibat. Yang pertama adalah dengan cara penyebaran koran gelap Actung yang sangat masif di berbagai kota besar, yang isinya adalah fitnah inilah penculik aktivis 98, dengan memuat foto Prabowo. Ujarnya. Habibur Rahman, yang jadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, ngomongin ada 4 fakta hukum yang ngebantah kalau Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis 98. Ini dia fakta-faktanya. Gak ada satupun saksi di persidangan tim Mawar yang ngomong kalau Prabowo pernah ngasih perintah atau arahan buat lakuin penculikan 1, 2, 3, 4. Keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor Kep 03, 8/1998 DKP yang ngejelasin soal Prabowo itu bukan keputusan pengadilan. Jadi, itu cuma rekomendasi doang. Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, udah ngasih keputusan kalau Prabowo diberhentikan dengan hormat. Jadi, Habibie nganggep Prabowo udah ngabdi dan berjasa selama jadi anggota TNI.
Komnas HAM gak bisa lengkapin berkas dalam waktu 30 hari sesuai aturan di pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM. Padahal, dari tahun 2006 sampai sekarang udah lebih dari 16 tahun, dan berkasnya masih belum lengkap. Jadi, menurut Habibur Rahman, Prabowo gak terlibat dalam penculikan aktivis 98. Tapi, ini cuma pendapat Habibur Rahman ya, belum tentu benar. Jadi, kita tunggu aja info selanjutnya. Prabowo difitnah sebagai penculik padahal kalau kita bicara soal penculikan tuduhan kepada Pak Prabowo ada. Selanjutnya, setidaknya 4 fakta hukum yang jelas-jelas menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak ada keterkaitan penculikan terhadap aktivis 98, ujarnya. Hal itu diperkuat dengan tidak ada satu saksi dalam persidangan tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah dari Prabowo untuk adanya penculikan tersebut. Yap, bener banget. Sejak 2006, Komnas HAM emang belum bisa ngelengkapin hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat soal penculikan aktivis. Kejaksaan Agung bilang, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM itu kurang lengkap. Jadi, meski udah 16 tahun berlalu, berkas penyelidikan itu masih aja belum lengkap. Ini jadi salah satu bukti yang Habibur Rahman tunjukin buat ngebantah kalau Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis 98. Padahal menurut ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 waktu Komnas HAM, untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari, ujarnya. Habibur Rahman di kesempatan yang sama juga membenarkan bukti yang kedua atas adanya dugaan upaya penggagalan Pilpres 2024 ini. Yang kedua adanya hasutan kepada mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk melakukan demonstrasi menentang politik dinasti dan membangun narasi soal pelanggaran HAM, ujarnya. Sebenarnya menurut Habibur Rahman sendiri isu-isu yang diangkat itu isu-isu yang biasa saja, tetap di masa politik ini menurutnya sangat sensitif. Ketika ada yang melakukan demonstrasi tentu akan memancing reaksi dari pihak-pihak yang lain. Selanjutnya, misalnya ada yang menuduh ini terjadi praktek dinasti dalam konteks negatif, padahal sebagian masyarakat yang lain menganggap tidak terjadi, katanya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran oleh TKN Prabowo Gibran sebab hal tersebut dapat menimbulkan benturan di masyarakat yang imbasnya membuat situasi menjelang pemilu tidak kondusif dan berkemungkinan terjadinya chaos, hingga pemilu digagalkan.